Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Jumat pagi hari adalah Jumat yang terakhir di bulan Januari. Karena hari ini tanggal 26 Januari 2024. Kita hidup sampai detik ini karena kuasa Tuhan, karena mujizatnya Tuhan, karena keajaiban Tuhan, dan karena kasih kebaikan Tuhan, dahsyat dan ajaib Tuhan itu. Oh, luar biasa. Kita senantiasa bersyukur, terima kasih Tuhan. Kalau kita diizinkan Tuhan bisa menikmati udara segar, bisa menikmati berjumpa dengan keluarga, bisa beraktivitas, kita berakal sehat, semua dipelihara, semua bersumber datang dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita hancur, gagal, tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu saya pagi ini, saya Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu di dalam buku Tabernakel Glory nomor 107. Karena berkaitan dan kita akan baca di dalam Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10, 1 pasal pun hanya 10 ayat yang diperkaitkan dengan mujizat Tuhan, tulah yang terakhir, tulah ke-10 di Mesir, supaya Fir'aun dan semua manusia bertobat. Alkitab ini kita baca, ya, dan kalau disebarluaskan kepada seluruh umat manusia di muka bumi bisa bertobat. Karena apa? Mujizatnya Tuhan luar biasa. Sebagian mujizat Tuhan dinyatakan kepada raja di Mesir, Firaun. Demikian mujizat Tuhan juga akan nyata di dalam setiap kita. Karena Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Karena Dia besar dan ajaib. Oh Tuhanku, bila ku ingat serta pikirkan dalam kejadianmu. Amin, haleluya. Lihat bintang dan dengar gemuruh. Amin, haleluya. Kodratmu nyata segenap alamku. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Sungguh ajaib, oh Tuhan Yesusku. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin. Tuhan telah tidak tarik diri dari, amin, haleluya, siksa salib untuk kita semua umat manusia yang berdosa. Amin, haleluya. Dengan suka rela cinta Yesus pikul beban salib, tumpahkan darah untuk tebus semua dosa kita semua. Amin. Ku nyanyilah Tuhan, ku menebus. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Nyanyilah Tuhan, ku penebus. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin, haleluya. Ajaib Tuhan, amin. Tuhan datang dengan bunyi sorak, amin, haleluya. Antar kubu lang amat piranglah, amin, haleluya. Ku rendahkan hidupku, sujud menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya.
besar, Kau Tuhan Yesus. Amin. Kami mampu jika agungan-Mu. Amin. Haleluya. Sungguh agung, amin, haleluya, Kau Tuhan Yesus, amin. Dalam Yesaya pasal 45 ayat 5 dan 6, Akulah Tuhan dan tidak yang lain, kecuali Aku dan tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal Aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib bujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit dan teteskanlah keadilan dari atas. Beginilah firman Tuhan, menebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi Aku? Engkau Tuhan sungguh ajaib. Semua ciptaan Engkau Bapa, semua agung dan mulia. Amin. Kami mampu jika agungan-Mu. Amin. Haleluya. Sungguh agung, sungguh besar, sungguh mulia Engkau, ya Tuhan. Punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mu kerajaan dan yang Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin. Haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, haleluya, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku. Pagi ini kami mau mendengar dan membaca akan firman Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku. Haleluya. Roh Kudus, tuntun hidupku Bapa, untuk kami menjadi serupa dan Kristus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, sentralku di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala-galanya, termasuk yang menciptakan manusia, saudara. Tertulis dalam Yesaya 45 ayat 12 membaca. Yesaya 45 12 kata, Akulah yang menciptakan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentara yang dahsyat. Dia menciptakan segala-galanya, menciptakan langit, bumi, manusia, semua ciptaan Tuhan. Ya,
Ayat 18, sebab inilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya bukan spek kosong, tapi yang membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak yang lain. Oh, dahsyat Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan. Ada holy purpose, the holy purpose of God. Jadi ada tujuan yang mulia. Tuhan ciptakan kita supaya kita memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 150 ayat yang ke-6, saudara. Kita diciptakan Tuhan, hai segala bernafas yang membaca. Takut kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan. Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Jadi artinya selagi kita bernafas, selagi kita sehat, ayo kita menyenangkan hati Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuh jiwa roh kita. Karena 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, kita sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuh hidup kita. Dan apa yang kita miliki, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Karena apa yang kita miliki sesungguhnya semua berasal dari Tuhan. Mari puji Tuhan atas kemurahan Tuhan. Kita baca Keluaran pasal 11, pendek sudah hanya 10 ayat. Gak ada masalah. Yang penting kita rajin Bapak Ibu. Rajin ini dilihat sama Tuhan loh. Kerajinan kita dilihat sama Tuhan. Kalau tidak dilihat sama Tuhan berarti itu bukan Tuhan. Tapi karena dia memang ada Alkitab, ada ayat mengatakan Tuhan dia dari surga. Di dalam Mazmur 53:3, maka takut saya kepada Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak bisa bohong-bohongan saudara. Tuhan lihat hati. Saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sikap hati yang takut kepada Tuhan. Komit memberikan firman Tuhan pagi ini. Nanti malam saya komit lagi merekam. Ini direkam dulu, saya merekam baru diproses YouTube oleh istri dan anak saya. Dan setelah itu dibagikan ya. Doa dulu saya sama Tuhan, minta izin daripada Tuhan. Dan sudah hormati Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam Mazmur 53 ayat 3, Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah yang ada berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi jelas ini Tuhan dia dari surga. Seperti pagi ini Tuhan dia dari surga. Nanti malam di setiap saat, saudara, setiap saat Tuhan melihat kita. Apa kerjaan kita? Apa aktivitas kita? Kualitas kita berkenan sama Tuhan atau tidak? Apa kita melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan, yang berkaitan kerajaan surga, atau kedagingan, atau menurut hawa nafsu, tidak berkenan sama Tuhan. Jauh itu. Tapi mari kita melakukan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, karena Tuhan hadir bersama kita. Kata firman Tuhan tadi, Allah memandang kepada surga. Di dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3 juga Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat. Saya mau baca. Benar ini firman Tuhan. Maka saya selalu landaskan firman Tuhan sebagai pegangan di kita sehingga kita merasa aman. Amsal Sulaiman 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Oh, diawasi. Saya orang benar, orang baik. Kenapa? Oleh karena Tuhan Yesus. Kita menjadi orang benar, orang baik oleh karena Yesus. Tidak bisa sih kita menjadi orang benar, kita adalah orang berdosa. Tapi menjadi benar oleh karena Tuhan Yesus. Sehingga kita bertobat. Menjadi orang baik. Ya. Oleh itu mari kita mengikut Yesus dengan sungguh. Jangan mempermainkan Tuhan. Ya, Allah tidak bisa memberikan dirinya dipermainkan. Jangan sesat. Apa yang ditabur orang kan dituai. Itu Galatia 6 ayat 7. Tapi selagi kita bernafas, selagi kita hidup sehat, ayo kita memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca Keluaran pasal 11 ayat 1 sampai 10. Itulah yang terakhir saudara. Karena setelah ini nanti saya yakin sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan izinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mari kita ikutin terus saudara. Lakukan dengan setia Bapak Ibu ya. Jangan pernah menjadi orang yang tidak setia. Hormati Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan Bapak Ibu bersama saya itu dilihat sama Tuhan. Dan membawa kita hari-hari lebih dekat dengan Tuhan. Karakter kita dibentuk oleh firman Allah. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Aku akan mendatangkan satu turah lagi atas Fir'aun dan atas Mesir. Sudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Amin. Janji Tuhan, tulah ke-10, bahwa nanti bangsa Israel keluar dan Tuhan melakukan mujizatnya. Ini pekerjaan Tuhan. Demikian ini buat kita belajar supaya kita betul menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan mau supaya kita kembali kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita pagi ini datang kepada Tuhan sebelum beraktivitas, sebelum bekerja, sebelum pelayanan, sebelum apa menjadi nomor satu Tuhan. Kita mau berjumpa dengan Tuhan.
Kita minta restu dari Tuhan, minta berkat dari Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta senantiasa kita dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Ayat yang kedua, baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangga pula. Wah, diizinkan Tuhan untuk minta, saudara, bangsa Israel laki perempuan kepada orang Mesir. Perhatikan, pasti diizinkan Tuhan, karena Tuhan itu berkuasa segala-galanya, dibekali sama Tuhan ya. Ayat ketiga, lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai Firaun dan di mata rakyat. Nah, ini terpandang, saudara. Hidup kita harus jadi berkat seperti yang tadi malam saya sampaikan. Kita menjadi pelita ya. Hidup kita harus berbuah dan punya sifat rendah hati, dan kita memiliki iman. Tunjukkan iman bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk kebenaran Tuhan, untuk menjadi garam, menjadi terang. Sebab dunia begitu gelap, dunia sudah hancur. Seperti bangsa Israel diizinkan sama Tuhan keluar dari Mesir karena mujizat Tuhan. Takut kita kepada Tuhan, maka dikatakan Musa sangat terpandang, dan sama kita bisa belajar supaya kita juga menjadi berkat, saudara, bukan menjadi batu sandungan. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan yang keempat, pada waktu tengah malam aku akan berjalan di tengah-tengah Mesir, ya, maka tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dan anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulaiwan. Dan seluruh yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara Mesir dan orang Israel. Wah, kalau Tuhan sudah bekerja, dahsyat, anjing pun tidak berkuasa, tidak bisa menggonggong. Semua ternyata di dalam kendali Tuhan. Oh, takut kita kepada Tuhan, saudara. Maka kita bersyukur membaca rutin Alkitab, supaya kita mengerti karakter Kristus, mengerti apa maunya Tuhan, dan kita evaluasi diri kita supaya jangan sampai menjadi orang-orang jahat seperti Firaun yang keraskan hatinya. Tapi belajar kita melembut hati, belajar kita mau taat, belajar kita menuruti apa yang Tuhan mau. Terus berikutnya, saudara, ayat 8, dan semua pegawaimu akan datang kepadaku dan sujud kepadaku, serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirman Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat ku buat bertambah banyak di tanah Mesir. Ayat 10 yang terakhir, Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun, tapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Coba dikeraskan hati lagi, saudara. Tapi nanti ujung-ujungnya akan keluar pasti, karena janji Tuhan, dia akan memimpin bangsa selibah pimpinan Musa. Nanti kita berikutnya, episode berikutnya. Yang penting di sini kita belajar, sumber mujizat, sumber kemuliaan itu datang dari Tuhan. Kita hanya taat. Kita belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Jangan pernah berlawan sama Tuhan. Jangan pernah tidak taat kepada Tuhan. Karena belajar kita hidup takut akan Tuhan, ya. Kalau hidup takut akan Tuhan, hidup kita diberkati, ya. Karena orang takut akan Tuhan, seperti di dalam Mazmur 112 ayat 1 dan 2, orang taat, orang takut diberkati, saudara. Ini masih mau baca. Mari di sini melalui firman-firman selalu kita dengar, kita hormat dan takut kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, kita membawa kita takut akan Tuhan, hormati Tuhan, dan belajar kita taat melakukan akan perintah-perintah Tuhan. Karena Tuhan kita besar dan ajaib. Kami memuji besaran-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar, haleluya, oh Allahku, amin, haleluya. Kami memuji besaran-Mu, amin, haleluya. Sungguh besar, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, amin, dan kuasa, amin, haleluya, dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya, amin, haleluya, hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, amin. Terpujilah Bapa kita. Selamat pagi. Sebelum beraktivitas, mari kita berjaga dan berdoa. Hormat dan takut kita kepada Tuhan, dan belajar kita taat melakukan kehendak Allah. Kita dibentuk hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sampai suatu hari kelak, kerinduan kita bersama, kita hidup bersama dengan Yesus Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin, haleluya.